Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tuqrimuni bi nuril fahmi wa tudihu li ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyani min nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Al-Fatihah bil-qabul wa tamami kulli siwa ma'qul wa salihan zahiran wa batinan fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah ila hadratin nabi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وجميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وارحمنا وقرابتنا وجميع أولادنا أجمعين. إن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويريد الرجال في الدين والدنيا والآخرة. وعلى هذه النية ولكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وحضرة النبي شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahil nabi wa sahbihi wal ali amma ba'd. Faqala al-musannifu hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala yanqasimu shawmu ila thalathati aqsam. Di sini disebutkan Bapak-bapak sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah mengenai satu faedah berkaitan di dalam perkataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata beliau, yang namanya puasa ini ya tentunya ada 3 macam bagian, kata beliau. Ada kalanya, kata beliau, shaumul umum ay al-awam, puasanya orang awam secara keseluruhan seperti kita. Maka yang dimaksud dengan puasa di sini ya tentunya puasa anil mufattirat, puasa daripada hal-hal yang bisa membatalkan akan puasa tersebut, atau puasa daripada hal-hal yang bisa menghancurkan atau menghanguskan akan pahala puasa tersebut. Ini puasanya kita. Demikian nih, tidak makan, tidak minum, atau menjaga daripada hal-hal yang bisa membatalkan akan puasa kita, atau mungkin yang bisa menghanguskan akan pahala kita. Kita tidak menghibah. Ya, itu secara umumnya semacam itu, secara umum. Tapi terkadang ada kalanya puasa versi mereka orang-orang yang dekat kepada Allah itu ada lagi naik tingkatan. Puasa seperti apa? Shaumul khusus, puasanya orang-orang khusus. Al-khawas, orang-orang yang memiliki kekhususiatan, yaitu mereka puasa anil ma'asi, daripada segala macam perbuatan maksiat. Karena memang maafin, yang namanya puasa kemarin itu penamaan atau penggunaan kalimat puasa itu sejatinya secara bahasa maksudnya adalah menahan atau mencegah, demikian, atau melarang, kan demikian. Karena pada dasarnya puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak, menahan. Oleh karenanya levelnya naik, bukan hanya menahan daripada makan dan minum dan sebagainya, tapi menahan agar tidak berbuat maksiat. Demikian, ini secara naik level di atas kita. Terkadang ada kalanya, kata Imam Al-Ghazali, ini tingkatan yang tinggi sudah nih, bahasanya khususil khusus, puasa khususnya khusus lah nih, atau khawasul khawas, khususnya daripada orang-orang yang khusus, yaitu
as-shaumu amma siwallah, yaitu puasa atau menahan diri daripada lupa, ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu menahan agar sekiranya tidak lupa kepada Allah, ini agar tidak lupa kepada Allah saben hari, sepanjang harinya dia tidak lupa kepada Allah Subhanahu, tidak lalai kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah. Ya, karena memang ini ya sah-sah aja kalau dinamakan semacam ini, karena memang secara bahasa puasa itu adalah menahan diri atau mencegah. Demikian nih. Jadi ini versi mereka. Kemudian saya lanjut, disebutkan di sini mengenai beberapa hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa. Kata beliau setidaknya ada 8 macam nih. Yang pertama yang dimakruhkan di dalam puasa itu adalah al-alku. Al-alku itu apa maksudnya? Madhuhu, mengunyah makanan. Jadi mengunyah-ngunyah apapun itu yang dikunyah-kunyah nih, sesuatu benda dikunyah-kunyah, maka hukumnya makruh. Jadi ini dengan catatan, makruh ini dengan catatan biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawfi, selama benda yang dikunyah atau sesuatu yang dikunyah tadi itu tidak terpisah bagiannya ke jawf, ke dalam tubuh kita. Demikian nih, beda halnya kita ngunyah apapun itu yang dikunyah, gini, mau tadi itu bonbon atau apapun, pokoknya yang dikunyah-kunyah lah nih, atau makan apapun itu makruh hukumnya selama di area mulut. Tapi kalau ada yang terpisah, tidak taunya yang dikunyah dari sebagian daripada yang dikunyah dari masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam rongga kita, ya batal, mau tidak mau. Karena kalau sudah masuk ke makhraj huruf ha, kalau kho kan masih di atas, ha itu kan agak tidak di dalam. Jadi kalau masuk sudah lewati itu sekalian, maka batal. Maka batal. Tapi kalau masih di area sini kunyahannya itu masih belum batal, sekiranya dia bisa untuk membuangnya. Tapi intinya kalau sudah ke dalam gitu nih, apalagi sudah masuk ke perut, maka batal. Demikian nih, karena memang ini masuk ke jauf. Ini masuk ke jauf. Jauf itu adalah rongga atau bagian dalam daripada tubuh kita. Maka sama nanti tatkala kita bicara dengan telinga itu nanti bisa juga kita memasukkan sesuatu, bisa juga membatalkan akan puasa itu. Apabila sekiranya sesuatu tadi itu masuk ke area daripada tulang kepala kita nih. Jadi intinya masuknya itu sudah agak dalam. Jadi sekiranya sudah masuk ke area tulang daripada kepala kita, ini bagian pelipis ini, maka kalau sudah masuk sini, maka berarti sudah kategori masuk rongga, berarti bisa jadi batal. Cuma kalau di area-area sini aja, maka belum batal. Sama tak kalau kita masukkan ke hidung, ini ada air kita masukkan ke hidung, selama masih di sini aja, ini maka tidak batal. Cuma kalau sudah lewat ini, lewat khaysum, lewat ini sejajar dengan mata ini, berarti sudah masuk bagian dalam. Demikian nih, sama tak kalau kita mungkin ya maaf kulit kita nih, dubur kita, kalau sudah masuk ini masuk, maka itu kategori sudah masuk benda kepada jauf, rongga atau lubang-lubang yang ada dalam tubuh kita. Demikian nih, maka batal. Demikian nih, kalau mulut cuma area mulut aja tidak masalah, kecuali kalau sudah ke dalam gitu, ke area makhraj huruf ha, maka bisa jadi akan membatalkan akan puasanya. Jadi makanya di sini disebutkan yang makruh di sini kalau hanya sekedar mengunyah ya makruh. Cuma kalau ada yang masuk ya jelas batalnya. Kemudian yang kedua kata beliau yang dimakruhkan di sini adalah rubut to'an, mencicipi makanan. Cicipi ya sama ini, mencicipi ya sama seperti mengunyah ini. Karena memang masih area di mulut, area di mulut. Kalau cuma cicipi aja tidak masalah, gitu nih. Hukumnya makruh itu kalau tanpa ada hajat. Ini tanpa ada hajat, main-main nyicip-nyicip gitu aja, tanpa ada hajat nih, maka hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajatnya, seumpama dia adalah seorang perempuan ibu yang lagi memasak, ya cuma nyicipi gitu aja, maka tidak masalah. Bukan makruh, tapi mubah, tidak masalah. Tapi tentunya cicipan tadi itu langsung dibuang, bukan berarti cicipan enak ya ditelan, beda lagi gitu. Berarti menelan sesuatu. Pokoknya cuma mencicip area di mulut aja, ini dibuang lagi nih, namanya juga mencicip. Kalau memasukkan itu beda lagi nih, memasukkan
kok enak ya ditelan ya, beda lagi. Berarti itu memasukkan sesuatu. Demikian intinya kalau cuma mencicipi tanpa ada hajat maka hukumnya makruh. Demikian ya. Tapi kalau ada hajatnya ya tidak makruh. Ini semuanya gini, apabila tidak sampai benda yang dicicipi itu terjauh, gini sampai ke dalam rongganya, sampai masuk ke dalam tubuhnya. Demikian intinya kalau sampai masuk ya bisa jadi hukumnya batal. Kemudian yang ketiga yang dimakruhkan di waktu puasa itu adalah al-ihtijam. Ihtijam itu canduk ya, bekam. Maka sama hukumnya makruh. Alasannya sekalian karena ihtijam ikhrajud dam, mengeluarkan darah nih dengan dibekam dan yang lainnya. Maka hukumnya makruh. Karena gini, fayukrahu khurujan minal khilaf. Karena yang demikian ini dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i karena keluar daripada khilaf nih. Karena memang ada pendapat yang mengatakan batal. Demikian makanya diwanti-wanti jangan sampai setidaknya hukumnya makruh kalau dalam mazhab Syafi'i. Dan juga alasannya kalau kita berbekam Bapak sekalian kan terkadang puasa itu sudah lemes nih. Kalau kita keluarkan darah kita dengan bekam dan seterusnya, maka juga akan membuat lemas. Ini akan membuat kita itu lemah. Demikian makanya dihukumi makruh. Wa kama tukrahu lahul hijamah yukrahu atau yukrahu lahu an yahjuma ghairahu. Kata beliau begitu juga tatkala kita berbekam itu hukumnya makruh juga. Maka juga sama, kita membekam orang lain itu juga hukumnya makruh. Orang itu maksudnya orang lain yang dalam keadaan berpuasa nih, maka hukumnya makruh. Jadi kita berbekam tatkala kita puasa makruh, membekam orang lain dalam keadaan berpuasa juga makruh. Juga sama karena setidaknya membantu orang melakukan sesuatu yang makruh, maka kita juga dihukumi makruh. Kemudian yang keempat yang dimakruhkan buat sekalian adalah majul ma' ba'dal iftar. Maju itu memuntahkan air atau membuang air langit yang ada di area mulut kita. Ba'dal iftar setelah kita berbuka puasa. Karena gini sekalian, karena memang sejatinya ya bekas-bekas air, bekas-bekas bau-bau yang tidak enak di mulut kita di waktu kita berpuasa, maka sejatinya itu baunya adalah ini lebih harum daripada min rihil misik, daripada bau kasturi dan sebagainya, sebagaimana yang di dalam beberapa hadis yang disebutkan di awal dalam kitab ini kan demikian. Oleh karenanya walaupun tidak enak mungkin secara zahir, tidak nyaman, tidak enak baunya, tapi tidak juga disunahkan kalau kita meminum sesuatu kemudian dimuntahkan itu tidak, diminum aja, ditelan aja. Kalau kita memuntahkannya, jadi kita membuangnya nih yang ada tadi di mulut kita, ini yang pertama kali nih, karena pertama kali itu yang berkahnya ya di situ, yang bau wanginya itu ya di situ. Gitu. Itu yang disukai oleh Allah itu yang di situ. Jadi kalau kita mengeluarkannya, maka hukumnya makruh. Maka kata beliau, fayadhabu ma bihi min barakatis shaum, maka bisa jadi yang demikian itu menyebabkan hilangnya keberkahan yang ada pada dirinya di waktu dia berpuasa. Demikian makanya ya tidak apa-apa, makan aja sudah. Atau intinya kalau kita minum dulu ya telan aja, tidak apa, tidak masalah. Dan bahkan itu keberkahan di dalam berpuasa kita akan mendapatkannya. Demikian nih. Kemudian sebagaimana dikatakan di dalam kitab Shoffatul Zubat, wa yukrahul alqu wa dhawqul wahdiyam wa majma'in inda fiddin min silam. Dan makruh hukumnya mengunyah makanan, kemudian mencicipi makanan, berbekam, kemudian memuntahkan air tatkala kita berbuka puasa daripada puasa kita, maka itu semuanya hukumnya makruh. Kemudian yang kelima yang disebutkan oleh beliau sekalian yang hukumnya makruh adalah al-ghuslu bil intimas, yaitu mandi dengan cara menyelam. Mandinya itu dengan menyelam, ini memasukkan seluruh tubuh kita ke dalam air, maka itu hukumnya makruh. Walau kana al-ghuslu wajiban, sekalipun mandi yang kita lakukan itu tadi adalah mandi yang hukumnya wajib. Seumpama bisa jadi ini di tengah-tengah puasa kita, tidak semua yang keluar sperma itu bisa membatalkan puasa nih. Maksudnya bisa jadi tidak. Kalau tidak ada unsur kesengajaan gitu nih. Beda kalau kita mungkin sengaja dikeluarkan onani dan sebagainya, nah itu bisa jadi batal puasa kita. Tapi kalau kita tidak sengaja mengeluarkannya, bisa jadi kita tidur, tidak taunya mimpi basah, dan tetap wajib mandi juga. Tapi di sini puasanya tidak batal. Maka apabila ada orang ini bahkan mandinya mandi wajib, kemudian dia mandinya itu menyelam, maka tetap hukumnya makruh.
tetap hukumnya makruh karena tidak dianjurkan mandi dalam keadaan menyelam tatkala kita berpuasa, khawatir masuk air ke dalam tubuh kita melalui lubang-lubang yang ada, telinga, mulut, hidung, mungkin kemaluan dan sebagainya, bisa jadi masuk air begini melalui itu semuanya. Kan demikian nih, makanya hukumnya makruh mandi dalam keadaan menyelam. Kalau mandi biasa dia tidak apa-apa, dan bahkan bisa jadi hukumnya tetap sunnah. Kalau seumpama memang mandi itu disyariatkan seperti mandi di hari Jumat, tidak apa-apa, kita dalam keadaan puasa hari Jumat tetap disuruh mandi juga. Ini tetap disuruh mandi, tetap hukumnya sunnah. Demikian nih. Demikian. Kemudian saya lanjut yang keenam adalah as-siwak ba'da zawal. Di antaranya lagi yang dimakruhkan yang keenam adalah bersiwak Bapak sekalian ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Demikian nih. Kenapa waktu demikian dimakruhkan bersiwak tatkala setelah tergelincir matahari? Karena biasanya kalau sudah tengah hari itu baunya mulai tidak nyaman, tidak enak nih. Nah, kemudian juga kita terkadang ya pokoknya baunya tidak nyaman lah nih. Oleh karenanya yang jelas kalau kita bersiwak maka khawatir akan menghilangkan bau yang tidak nyaman versi kita, tapi sejatinya itu baunya amat sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu adalah bau yang disebutkan dalam hadis Nabi raihatul fam, atau yang disebut dengan khulufu famis shaim, bau harumnya mulutnya orang yang berpuasa, bisa menghilangkan itu nantinya. Waqtarul Imam An-Nawawi, namun di sana ada pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala Bapak sekalian mengenai bersiwak setelah tergelincir matahari itu tidak makruh kata beliau, tidak masalah, tidak apa-apa. Ini tidak mengapa, ini tidak dimakruhkan. Ya tetap mubah hukumnya, bukan makruh. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kama qala sahibu Sofati Zubat al-mastiyabu sha'imin ba'da zawal tahdira lam yukrah wa yahrumul wisal. Adapun bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari itu hukumnya makruh. Tapi di sana ada pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi tidak makruh hukumnya. Demikian. Dan puasa wisol itu hukumnya haram. Wisol itu menyambung puasanya, tidak ada jedanya, sambung lagi puasa sampai esok hari, ya, tidak boleh. Jadi sampai tengah malam dia tidak makan, tidak bisa. Intinya dalam agama itu puasa itu cuma sampai maghrib. Demikian, tidak ada sampai subuh lagi, itu tidak ada. Kalau kita menyambung demikian, ya makruh, bukan makruh, haram hukumnya. Karena itu bukan praktek puasa yang diajarkan dalam agama. Karena ada terkadang yang semacam itu. Ya kalau mau puasa esok hari lagi. Sekarang puasa sampai maghrib, besok puasa lagi sampai maghrib, besok lagi puasa lagi, tidak masalah. Dan itu bahkan dianjurkan. Tapi kalau wisol menyambung sampai pagi, gitu kan, jadi 24 jam dia puasa, itu malah bukan puasa. Itu bisa jadi hukumnya malah haram. Ini kan itu namanya wisol menyambung, ini menyambung. Kemudian saya lanjut, yang dimakruhkan berikutnya sekalian adalah kathratus syibai wan naumi. Banyaknya kenyang dan banyak tidur di waktu puasa. Ini kekenyangan. Jadi kekenyangan di tatkala dia sahur kekenyangan, tatkala dia buka juga kekenyangan. Maka juga sama, itu hukumnya makruh. Yang sekedarnya aja. Ini tatkala kita buka sekedarnya juga, tatkala kita sahur juga sekedarnya. Dan juga banyak tidur di waktu puasa. Itu juga makruh hukumnya. Demikian ini. Wal khawdu fi malayani. Kemudian bagi berbicara begitu mendalam, karena khawdu yahudu itu sebetulnya artinya menyelam ke dasar lautan, itu khawdu. Wal khawdu itu maksudnya orang itu di waktu puasa ngomongnya itu mendetail, ngomong masalah apa gitu, sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Maka sama, itu juga hukumnya makruh. Ini yang tidak ada faedahnya, ngomong ngalor ngidul macam-macam lah yang dibahas. Mending ya dia ingat kepada Allah, berzikir, baca Quran atau dan yang lain-lainnya. Karena kenapa semacam itu dimakruhkan? Banyak kekenyangan, banyak tidur, banyak ngobrol yang macam-macam. Itu bisa yudhibu faidah tasomi, itu bisa menghilangkan faidah daripada berpuasa itu sendiri. Memang faedahnya untuk berpuasa itu agar kita lebih semangat beribadah kepada Allah. Kan demikian ya, kalau kita ngomong ngarang tidur, kemudian kita banyak tidur, ya tidak ada faedahnya, sama aja seperti kita layaknya tidak berpuasa dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan,
Yang dimakruhkan lagi di waktu kita berpuasa adalah tanawul syahwat al-mubahati minal mashmumat awil mubsarat awil masmu'at. Kata beliau sekalian, yang dimakruhkan berikutnya itu adalah kita berinteraksi langsung atau kita melakukan langsung sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu kita, yang sifatnya itu mubah, yang hukumnya itu mubah. Hal-hal yang kita senangi yang hukumnya mubah, kita turuti keinginan kita di dalam hal-hal yang mubah, baik itu di dalam masymumat, penciuman, bau-bau harum, wal mubsarat, mungkin pandangan-pandangan yang mubah ini, awil masmu'at, atau hal-hal yang kita dengar. Mungkin kalau yang didengarkan banyak ceritanya, mungkin banyak kisahnya, seperti mungkin dengerin lagu-lagu atau apa gitu di waktu kita puasa. Ini ya bisa jadi hukumnya makruh. Ini apalagi kalau yang didengari itu sesuatu yang haram, yang lebih haram hukumnya. Ini kan yang mubah nih. Ini yang mubah. Yang mubah itu lihat-lihat macam-macam lah. Dia mengikuti selera dirinya, gitu, mengikuti selera dirinya yang masih kategori hukumnya mubah. Ya kalau mungkin mencium bau makanan-makanan mungkin enak ya. Waktu puasa yang tidak usah gitu nih, bukannya dengan, kecuali kalau bau-bau yang memang disunahkan, bisa jadi bau wangi-wangian, bau-bau yang memang disukai oleh Nabi, ya itu beda lagi. Tapi kalau bau-bau yang lain yang mubah-mubah lain makanan atau yang lain-lainnya, maka bisa jadi itu hukumnya makruh. Atau mungkin melihat aja makanan gitu, lihat mungkin ya wade-wade atau apa gitu ya. Biasanya kalau cuma melihat yang mubah ya hukumnya mubah juga, cuma masalahnya dia dalam keadaan berpuasa gitu ya. Intinya kecuali kalau melihat sesuatu yang sunnah, lihat mushaf Quran, ya tidak apa-apa. Melihat Al-Quran lebih dianjurkan lagi nih, kalau dia berpuasa, lihat ibunya, lihat orang tuanya, itu lebih dianjurkan. Di sini yang dimakruhkan itu kalau kita melihatnya sesuatu yang mubah, gitu nih. Intinya mengikuti selera kita di dalam penciuman yang mubah, kemudian pandangan yang mubah, atau pendengaran yang mubah. Tapi kalau itu sudah haram, sekali baunya itu mencium bau-bau yang haram gitu ya. Mungkin dia ini tukang mabuk-mabukan gitu. Akhirnya dia waktu puasa mencium bau minuman yang memabukkan untuk ya lumayan lah. Ini bau-bau sesuatu yang haram. Ya bisa jadi hukumnya haram. Demikian lah, setidaknya semacam itu sekalian. Ya kalau mandang yang haram ya jelas hukumnya bukan makruh lagi, malah hukumnya haram. Ini yang mubah aja dihukumi makruh. Demikian nih. Kemudian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan masya Allah, saya lanjut sebutkan di sini mengenai mubtilatus shaumi, hal-hal yang membatalkan puasa. Kata beliau Bapak sekalian, yang membatalkan puasa itu kismani, ada dua macam. Jadi bahasa mubtil itu yang membatalkan, karena dari kalimat abtola itu membatalkan. Mubtilatus shaumi, hal-hal yang membatalkan puasa. Itu ada dua macam. Macam yang pertama, kismun yubtilu thawab shaumi. Satu macam Bapak sekalian itu membatalkan akan pahala puasanya, bukan puasanya itu. Yang dibatalkan adalah pahalanya, tidak dapat apa-apa. Cuma puasanya bisa jadi sah. Makanya kata beliau mengatakan fala yajibu alul qada. Yang nomor pertama ini, yang pembagian pertama ini tidak wajib bagi dia untuk mengganti puasanya, tidak wajib. Karena puasanya ya setidaknya secara hukum fikih sah, tapi puasanya tidak dapat apa-apa. Maksudnya tidak dapat pahala. Yang batal itu pahalanya. Ini biasanya dinamakan dengan muhbitot. Namanya muhbitot karena ini dilandasi dengan suatu hadis Nabi SAW. Kata Nabi, khamsun yuftirna shaima. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa. Maksudnya membatalkan, kata para ulama apa? Yuhbitna ajrohu, yang menghanguskan pahalanya. Makanya bahasanya yuhbitna. Karena yuhbitna akhirnya dinamakan muhbitot. Berarti kalau muhbitot itu yang hangus adalah pahalanya, bukan puasanya. Kalau puasanya mungkin sah aja, tapi pahalanya yang tidak sah. Ini bagian yang pertama nih. Pembagian yang pertama, tidak wajib ganti, cuma pahalanya tidak ada. Yang kedua itu adalah yubtilus shauma.
Wakadzalika thawaba. Yang kedua, yang batal itu adalah puasanya itu yang batal. Secara otomatis kalau puasanya batal, pahalanya juga batal. Demikian nih, tidak dapat dua-duanya. Karena puasanya batal, mau tidak mau pahalanya juga batal. In kana bi ghairi udhrin. Ini semuanya Bapak sekalian kalau tanpa ada udzur. Tapi kalau ada udzur bisa jadi puasanya batal tapi dia tetap dapat pahala, bisa jadi. Demikian nih, ada orang yang mungkin tak kala dia berpuasa Bapak sekalian, mungkin dia tidak mampu untuk berpuasa, puasanya tengah hari, kemudian dia sakit, bisa jadi puasanya tidak sah puasanya, cuma bisa jadi dia dapat pahala karena memang ada udzur, dia tidak mampu untuk melanjutkan puasanya. Bedanya kalau dia tidak ada udzur, sengaja dia membatalkan puasanya, padahal dia mampu untuk melanjutkan puasanya, ya jelas tidak dapat apa-apa karena dia tidak ada udzur. Demikian nih, fayajibu fil qada. Tentunya yang pembagian yang kedua ini wajib dia mengganti puasanya, wajib diganti karena memang puasanya batal. Dan ini biasanya dinamakan dengan mufattirat, hal-hal yang membatalkan puasa. Maksudnya puasa itu yang batal. Tapi kalau yang pahalanya yang batal itu bahasanya muhbitat. Bahasanya muhbitat. Muhbitat itu yang menghanguskan pahalanya. Tapi kalau yang membatalkan puasa ini biasanya di dalam kitab-kitab fikih itu istilahnya adalah mufattirat. Ini mufattirat yang membatalkan puasa. Mungkin di sini ada sedikit perbedaan antara bahasa muhbitat sama mufattirat. Demikian ini. Nah, kalau muhbitat itu pahalanya batal, kalau mufattirat puasanya yang batal. Secara otomatis bisa jadi pahalanya juga batal. Kemudian disebut sekalian mengenai pembagian yang pertama, yaitu mengenai al-muhbitat. Muhbitat itu adalah matubtilu sawab shaumi, yaitu perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa itu sendiri. Oleh karenanya Nabi pernah bersabda dengan beberapa riwayat, kata Nabi SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa Bapak sekalian, tapi bagi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya kecuali ju' itu lapar, wal 'atash dan dahaga. Tidak dapat apa-apa. Cuma yang dia dapatkan itu ya tadi rasa lapar aja sama rasa dahaga, haus, gitu aja yang dia. Tapi pahalanya tidak dapat. Pahalanya tidak dapat. Ini yang disinggung oleh Nabi yang namanya muhbitat. Walaupun nanti dalam beberapa hadis yang jelas muhbitat itu ada 5 nih, tapi nanti ada tambahannya. Yang jelas demikian nih. Yang pertama sekalian yang bisa membatalkan pahalanya, menghanguskan pahala puasa kita, yang pertama adalah menghibah. Menghibah itu jelas nih. Menghibah itu adalah dzikru akhakal muslim. Engkau menyebut saudaramu yang muslim, menyebut apa? Bima yakrahu, dengan sesuatu, dengan perkara yang dia tidak senangi. Gitu nih. Walaupun tasodikon, sekalipun Anda benar, tapi orang tidak senang disinggung itu, tidak senang ini diomongin itu. Maaf nih, orang itu mungkin orangnya gendut mungkin, maaf nih, atau bagaimana lah, hitam mungkin, maaf. Tapi dia tidak senang kalau disebutin kayak gitu, tidak senang dia kalau diomongin kayak gitu. Tidaknya kita ngomong ke orang itu, si gendut hitam itu ya sama, ini menghibah juga. Walaupun kita benar-benar itu dia gendut itu benar, dia gemuk, dia hitam itu benar tidak bohong. Gini, walaupun semacam itu tetap namanya menghibah. Apalagi tadi itu mami sudah kita ngomongin keliru lagi. Dia tidak gemuk, dia langsing mungkin, atau dia berotot karena mungkin sampai hari dia fitness, dia kan jadi tidak gemuk lagi, ya kan, lebih lagi yang benar aja dikatakan menghibah. Intinya Bapak sekalian, yang namanya ghibah itu adalah kita membicarakan saudara kita yang muslim, gitu nih, dengan sesuatu yang tidak dia senangi, gitu nih. Jadi kita harus pandai-pandai. Oh iya, orang tidak senang digituin, orang tidak senang dibicarakan kayak gitu, ya tidak usah diomongin, gini, tidak usah diomongin, karena bisa jadi ya membuat dia itu ya akan merasa malu dan seterusnya. Itu demikian, ini menjaga perasaan itu kan penting, apalagi sifatnya itu yang memang tertutup, sifatnya tertutup, mungkin dia melakukan suatu kesalahan biar tidak terungkap, cuma ini dia sembunyi, dia jangan kita mempublikasikan terhadap orang lain. Ini lebih parah lagi, karena memang itu sesuatu yang memang sifatnya tertutup, dia itu menutupi diri dan seterusnya lah. Jadi semacam ini namanya menghibah, dan menghibah ini jelas dosanya amat sangat besar,
dan bahkan ya ini termasuk apa nih yang memang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita layaknya memakan bangkai busuk ini saudara kita yang baunya tidak nyaman. Maukah kita memakan yang semacam itu? Yang membicarakan akan kekurangan atau aibnya orang lain. Mungkin demikian sekalian yang sama-sama dimuliakan dan menurut Allah. Kayak mungkin sebentar lagi mau maghrib ini karena maghribnya cepat sekali ini. Insyaallah mungkin kita akan lanjut nanti lagi sekalian dalam pertemuan yang akan datang. Maaf ya. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kata yang benar. Mungkin itu dulu nih. Insyaallah kita akan nanti sekalian. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.